Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini Bapak Ibu? Beli ketoprak dibawa pulang biar lebih kompak. Boleh saya ulang? Apa kabar semuanya hari ini? Baik Bapak Ibu semua, walaupun kita suasananya sudah siang, tapi semangatnya masih pagi. Selalu membawa semangat yang luar biasa Bapak Ibu semua. Saya masih ingat pertama kali saya mengikuti kelas tempa. Tadi kalau Mas Indawan bilang katanya 7 bulan kita ditempa untuk menjadi seorang yang luar biasa. Kali yang saya alami 1 tahun percis tepatnya saya mulai kelas tempa di bulan April 2014. Dan bulan April ini adalah tepat 1 tahun saya selesai mengikuti kelas tempa. Pertama kali saya memutuskan untuk ikut kelas tempa. Saya waktu itu masih bertugas di suatu daerah yang sangat terpencil. Tadi mungkin pernah lihat ya, namanya Pinrang. Itu kalau kita tempuh perjalanan sekitar 4 jam dari kota Makassar, dari Bandara Makassar menuju kota Pinrang. Dan saya tidak pernah membayangkan sebelumnya gimana caranya saya harus bolak-balik. Tiap 2 minggu sekali saya harus bolak-balik Pinrang Makassar, Pinrang Jakarta, Jakarta Pinrang untuk mengikuti kelas tempa. Tapi ternyata dengan semangat, spirit, dan optimisme, alhamdulillah ya, katanya rezeki anak soleh mungkin ya, tiba-tiba saya dipindah ke Makassar mendekati Jakarta sehingga lebih mudah lagi. Dan terakhir saya ditempatkan di Purwokerto, lebih gampang lagi karena naik kereta tiap hari ada ya, sehingga saya bisa mengikuti kelas tempa dengan sebaik-baiknya ya. Begitulah, saya kalau punya niat memang tadi iya dulu deh, mungkin itu bawaannya orang intuitif kayak gitu ya. Kalau mau apa-apa, iya dulu deh, caranya gimana? Ya, nggak tahu caranya gimana, kita dipikirin belakangan ya. Tapi ternyata selalu ada jalan kalau kita selalu punya niat baik, betul Bapak Ibu? Dan semua itu adalah berkat dorongan, arahan, motivasi dari mentor hebat saya, Mas Indawan Nugroho. Tepuk tangan bagi ini semua buat beliau. Hari ini juga suara sebuah kehormatan untuk saya ya. Teman-teman semua sudah hadir di sini dan ada juga dari Bank Mandiri juga ya, Bapak Taufik ya. Terima kasih sudah hadir di sini Pak, sudah meluangkan waktunya ke tempat yang sangat spesial ini di antara kesibukan kerjanya ya. Beri plusnya Bapak Ibu buat beliau. Saya juga kehadiran seorang teman SMA saya yang sejak keluar SMA dulu sampai hari ini saya belum pernah ketemu beliau. Dan di tempat inilah, di acara inilah saya dipertemukan kembali dengan beliau. Beliau adalah Bapak Maan Muaz, seorang pengusaha di bidang travel agent ya di daerah Kuningan Paman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang paling utama adalah saya persembahkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktu, energi dan tenaganya, apalagi di siang bolong di tengah kemacetan Kota Jakarta. Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk hadir di sini di tempat yang sangat spesial sekali. Beri aplausnya buat kita semua Bapak Ibu. Dari tadi saya jawab-jawab terus ya, belum memperkenalkan diri, kayaknya gagal ya. Kata orang sih, beli sendal pergi sembahyang. Kalau nggak kenal, katanya nggak sayang, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi biar Bapak Ibu semakin sayang kepada saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tatai Sudari, biasa dipanggil Tatai. Pakai Y ya Bu ya, karena biasanya orang-orang kalau nanya nama saya Tatai, selalu nulisnya pakai I ya, padahal kalau pakai I itu berbahaya ya Bu ya, kalau nyebut manggil nama saya apalagi cuma suku kata belakangnya aja ya. Kalau kita lagi makan malah menurunkan selera makan mungkin ya. Bapak Ibu semua, tapi nama itu adalah pemberian terbaik dari orang tua kita yang isinya doa, harapan yang terbaik buat semua. Walaupun sampai sekarang saya nggak tahu sebenarnya makna nama saya itu sendiri apa ya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah sebuah nama, sebuah buah doa yang diberikan oleh orang tua kita untuk kita semua. Dan kita harus mengemban nama amanah dari orang tua kita. Dan tentunya Bapak Ibu semua sudah bisa menebak ya, kalau dari nama saya sendiri, saya berasal dari daerah mana ya. Sudah identik sekali. Katanya kalau namanya diulang-ulang itu sudah jelas orang
orang Sunda ya, orang Jawa Barat udah identik sekali sepertinya seperti itu, padahal nggak semua orang Jawa Barat itu namanya Diulang ya, dan nggak semua orang yang namanya Diulang itu orang Jawa Barat juga ya. Jadi tetapi kalau sudah branding katanya ya kemana-mana pun akan disebut seperti itu ya. Jadi kalau saya ditanya dengan Pak siapa Pak, dengan nama saya Tatai Sutari dari Jawa Barat ya Pak ya. Kok tahu? Iya, namanya diulang-ulang. Betul Bu, saya orang Jawa Barat, makanya nama saya Tatai Sutari. Kalau orang Medan, namanya saya bukan Tatai Sutari lagi. Ya, tapi Tatai Sitorus. Kalau Ibu, saya ayah dari 2 orang anak, dan 2 putra saya adalah 2 keajaiban buat saya. Karena istri saya menurut saya adalah orang yang paling wanita paling kuat yang pernah saya temui. Selain ibu saya tentunya ya. Karena apa? Di saat semua dokter mengatakan bahwa beliau tidak boleh memiliki anak karena resiko yang sangat besar yang harus ditanggung oleh dia kalau dia sampai melahirkan. Tapi kalau yang di atas berkata lain, ternyata anugerah itu selalu kita dapatkan. Dan beliau adalah masih dalam keadaan sehat walafiat berada di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, saya juga alhamdulillah sudah menyelesaikan naskah buku saya dengan judul yang sama dengan materi saya ya, yaitu Fantastic Service. Kenapa fantastik? Karena menurut saya fantastik terdiri dari 2 kata, yaitu fun dan fantastik. Fun artinya menyenangkan dan fantastik adalah luar biasa. Saya yakin bahwa sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, hasilnya akan luar biasa. Makanya saya ambil Fantastic Service. Layanan Anda akan luar biasa apabila dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan apabila Anda memberikan layanan yang menyenangkan, maka apa yang didapatkan adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu semua, materi saya ambil dari pengalaman saya yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami selama lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia perbankan. Memang dari sejak kerja sampai sekarang saya juga pernah pindah-pindah kerja, nggak tahu memang nggak ada yang menerima saya ya, atau memang sudah nasib saya memang kerjanya di situ terus ya. Makanya sampai sekarang saya masih setia ya dalam dunia perbankan. Dan untuk itu saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah alami selama ini, itu ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu semua juga bisa merasakan bagaimana sih bisa melayani dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana sih agar layanan yang Bapak Ibu berikan itu bisa memberikan sesuatu, sebuah kesan kepada nasabah Bapak Ibu, kepada customer Bapak Ibu, sehingga mereka tidak hanya datang dan pergi begitu saja, tetapi ada sebuah kesan yang membuat mereka ingin datang kembali, ingin merasakan kembali apa yang pernah mereka rasakan, layanan yang menyenangkan yang pernah mereka rasakan. Bahkan mereka ingin mengajak teman-teman, sahabat, keluarga, semuanya, orang-orang terdekat mereka untuk datang dan merasakan layanan yang pernah Anda berikan sebagai seorang customer service yang memiliki pribadi yang menyenangkan. Bapak Ibu semua, agar Anda bisa menjadi seorang yang menyenangkan, tentunya Anda perlu mengetahui beberapa prinsip servis. Prinsip servis utama, saya punya 3 prinsip servis utama yang perlu Anda terapkan dalam hati Anda, yang perlu Anda tanamkan dalam hati Anda, yang perlu Anda tancapkan dalam benak Anda, sehingga kalau Anda sudah memahami prinsip-prinsip layanan, prinsip-prinsip servis dalam diri Anda, maka apapun yang Anda berikan kepada nasabah Anda, apapun yang Anda berikan kepada customer Anda, itu menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa untuk customer Anda, untuk nasabah Anda. Bapak Ibu semua, seorang ahli di bidang layanan bernama Michael Lebov, dia mau membukakan sebuah surveinya. Kenapa sih nasabah atau customer itu pergi meninggalkan Anda? Apa sih alasan mereka pergi meninggalkan Anda? Menurut hasil surveinya adalah, yang pertama adalah 1%
Nasabah pergi meninggalkan Anda karena dia meninggal dunia. Sudah pasti Bapak Ibu ya, kalau sudah meninggal dunia tidak akan datang lagi, betul. Kalaupun mereka datang lagi, Anda datangnya apa? Pelayanan yang menyenangkan, bukan menyenangkan lagi ya. 3% customer pergi karena mutasi, seperti saya ya, mutasi terus akhirnya pindah-pindah terus. Sama juga customer juga gitu ya, kalau pindah rumah misalnya, pindah kerjaan, pindah job, mereka kemungkinan akan pergi meninggalkan Anda. 5% customer pergi karena alasan relasi, mereka punya relasi baru di tempat lain sehingga mereka berpindah relasi. 9% customer pergi karena alasan kompetitor. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mengeluh sekarang katanya kompetitor saya banyak sekali sehingga customer saya pada pergi. Ternyata menurut survei itu hanya 9% saja. Nah, customer pergi atau nasabah pergi karena alasan kompetitor. Dan 14% customer pergi itu karena alasan produk. Mungkin mereka tidak mendapatkan atau tidak menemui produk yang sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga mereka akan mencari produk di tempat lain. Tetapi Bapak Ibu semua, yang paling mencengangkan, mau tahu kenapa? Yang paling mencengangkan, kenapa nasabah itu bisa pergi? 68 customer pergi karena kecewa dengan sikap yang Anda berikan saat melayani. Bayangkan Bapak Ibu, kalau layanan Anda tidak sesuai dengan keinginan nasabah, tidak membuat mereka senang, Anda berpulang lebih dari 50%, customer Anda akan pergi meninggalkan Anda. Oleh karena itu, peliharalah customer Anda dengan layanan yang menyenangkan. Saya punya sebuah cerita yang baru-baru ini, bukan cerita ya, sebuah kejadian yang baru-baru ini cukup ramai dibicarakan di dunia online mengenai komplain seorang nasabah. Kejadiannya pada tanggal 5 Januari yang lalu di sebuah daerah yang cukup terpencil juga, namanya daerah Talaut. Katanya sih sudah lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia sendiri, cukup terpencil ya. Ada seorang nasabah bernama Zulkifli. Beliau berniat untuk mentransfer uang sebesar 510.642. Angkanya ganjil sekali ya. Ini kalau store kayak begini nih Bapak Ibu, biasanya agak menyusahkan tellernya untuk hitung ya, karena angkanya pecahannya kecil sekali. Begitu juga yang terjadi dengan Zulkifli. Datanglah dia ke sebuah bank ya untuk melakukan transfer. Dia setorkan uangnya sebesar 510.700 rupiah dengan pecahan 100.005 lembar, kemudian 10.000-nya satu lembar, uang koin 500 rupiah satu keping, dan uang koin 100 rupiah dua keping. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan spontan si teller menyampaikan ke Pak Zulkifli, Pak, uang koin di daerah ini kan udah gak laku Pak, jadi saya nggak terima uang koin dari Bapak, boleh diganti dengan pecahan lain? Oke. Dengan tidak keberatan, Zulkifli mengganti dengan uang pecahan 1.000 rupiah. Oke, akhirnya diproses transfernya selesai. Zulkifli tidak serta-merta pulang. Dia menanyakan, Mbak, kembalian saya mana? Uang saya kan 511.000 rupiah. Dengan santainya si teller bilang, Pak, uang koin di daerah kita ini gak laku, makanya kita gak punya stok uang koin, jadi saya gak bisa kasih kembalian ke Bapak. Oke. Tanpa basa-basi, Zulkifli pun pergi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Zulkifli memendam sebuah unek-unek. Dan besok paginya dia menuliskan apa yang terjadi, apa yang pernah dialami pada saat transaksi dengan teller tersebut. Gara-gara uang 300 rupiah gak dikembaliin, itu dia merasa tidak senang. Dia tidak mendapatkan haknya dia. Hanya dia tulis di sosial media, bla 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 bla. Bacalah oleh orang-orang di seluruh Indonesia apa yang dia keluhkan, apa yang menjadi ketidaknyamanan yang dia rasakan. Celakanya lagi, seorang wartawan lokal membaca statusnya dia. Kemudian datanglah si wartawan itu ke Zulkifli. Dia bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Zulkifli bercerita bla 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 bla. Akhirnya si wartawan menulislah di media online, dibacalah oleh seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Itulah sebuah komplain yang membludak, yang
membuat reputasi dari bank itu menjadi melorot, Bapak Ibu semua. Akibat uang hanya 300 rupiah yang dirasakan oleh nasabah itu ketidaknyamanan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memberikan rasa nyaman, kesenangan kepada customer kita, kepada nasabah kita. Dan apa yang terjadi kepada teller itu? Dia harus datang kepada Zulkifli, minta maaf, harus klarifikasi, berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, berjanji tidak akan lagi melayani dengan seperti yang pernah dirasakan. Cukup di teller itu? Gak cukup, Bapak Ibu. Kepala cabangnya, dia harus datang juga, harus meminta maaf, harus klarifikasi, berjanji untuk melakukan pembinaan. Cukup di kepala cabang? Tidak, Bapak Ibu. Kepala kandilnya juga, karena itu sudah di-expose di media massa, sudah terbaca semua di seluruh Indonesia. Cukup di kandil? Tidak. Kantor pusatnya pun harus mengklarifikasi secara tertulis ya. Jadi betapa besar effort, betapa besar upaya untuk bisa menyelesaikan satu masalah hanya karena uang 300 rupiah, dan dia merasa bahwa layanan yang dia berikan bukan yang dia inginkan. Itulah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini tidak ingin mengalami hal yang seperti teller itu diinginkan. Teller itu alami, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan dinilai jelek performanya, sehingga karir dia akan menjadi terhambat. Bapak Ibu semua, akibat layanan yang tidak menyenangkan, karir seseorang bisa terhambat. Oleh karena itu, Anda harus bisa memegang prinsip-prinsip servis, prinsip-prinsip layanan yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam benak Anda. Apa itu prinsip servis? Yang pertama, melayani orang lain sesungguhnya sama seperti melayani diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau Anda melayani orang lain dengan buruk, itu akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti yang terjadi pada teller tadi. Dan sebaliknya, saat Anda memberikan yang terbaik kepada orang lain, itu pasti akan kembali kepada diri Anda sendiri. Dan itu tidak perlu diminta, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, Anda selalu harus punya prinsip memberi. Gak perlu give and take. Apa yang sudah kita berikan tidak perlu diambil lagi. Karena apa? Karena apa yang sudah kita berikan pada orang lain, itu yakin akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu sudah hukum alam, Bapak Ibu. Sama dalam dunia layanan juga seperti itu. Saat Anda sudah memberikan yang terbaik kepada nasabah Anda, yakin nasabah Anda pun akan memberikan yang terbaik pula kepada Anda. Yakin kalau Anda sudah menjadi seseorang yang dipercaya oleh nasabah Anda, apapun yang Anda inginkan akan diberikan oleh nasabah Anda. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, service excellence itu diciptakan oleh pribadi yang excellence. Jadi Bapak Ibu, kalau layanan Anda ingin excellence, apakah Anda sudah menjadi pribadi yang excellent? Kita harus bercermin dulu kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu semua, saat Anda sudah menjadi pribadi yang excellent, sikap Anda, perilaku Anda, semua gerak-gerik Anda itu akan menjadi excellent dengan sendirinya, akan menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu pernah lihat seragam ini? Ada yang pernah lihat? Kalau lihat dari jendelanya ini pasti pesawat ya, pasti pramugari ya. Walaupun saya belum pernah naik maskapai ini ya, karena saya belum pernah pergi ke luar negeri. Ini adalah seragam Singapore Airlines, Bapak Ibu ya. Singapore Airlines itu adalah maskapai penerbangan dengan layanan nomor 1 di dunia. Bagaimana caranya? Mereka bisa menciptakan sebuah layanan yang begitu excellent. Ternyata mereka membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Sejak saya belum lahir pun mereka sudah menerapkan layanan yang sangat komprehensif kepada setiap pramugarinya. Sejak tahun 1972, mereka sudah melakukan sebuah SOP terhadap pramugari-pramugarinya, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang sangat excellent sesuai dengan kepribadian Asia, dari mulai tingkah lakunya, gerak-geriknya, perilakunya, sampai dengan seragamnya pun itu disesuaikan dengan kepribadian Asia. Itulah sebuah pribadi yang excellent yang menciptakan sebuah layanan yang excellent. Oleh karena itu, kalau kita mendengar Singapore Girl, itulah julukan untuk mereka, pramugari-pramugari excellent yang dimiliki oleh Singapore Airlines.
Bapak Ibu semua, prinsip yang ketiga adalah sincerity. Bukan security Bapak Ibu ya. Ini gambarnya aja kebetulan sama ya. Tulisannya juga hampir sama ya. Sincerity itu adalah ketulusan Bapak Ibu. Kalau Anda memberi sesuatu dengan tulus, pasti itu akan dirasakan oleh yang menerima. Pernah nggak Bapak Ibu, kalau Anda dilayani dengan apa adanya, dilayani dengan basa-basi, itu pasti terasa. Misalnya, kita mau belanja ke sebuah minimarket, biasanya kan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di tempat kami, silakan. Tapi wajahnya nggak menghadap ke Anda, tangannya masih bekerja, kemudian badannya juga nggak menghadap ke Anda, sehingga apa yang mereka katakan itu bukan dari dalam hati mereka, tetapi hanya sebuah basa-basi belaka ya. Emang nggak kalau disapa seperti itu? Pasti saya yakin nggak pernah enak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, kalau tadi kita ngomong layanan, dan layanan, sebenarnya layanan itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sangat familiar ya dengan kata layanan, dengan kata servis. Kalau boleh saya tahu ya, kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar kata layanan, mendengar kata servis, yang terbayang di benak Bapak Ibu itu apa sih sebenarnya? Boleh tahu mungkin Ibu? Ibu dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu? Ibu Eno. Ibu kalau mendengar kata layanan, kira-kira yang terbayang di benak Bapak Ibu itu, Ibu Eno itu apa? Mendapatkan bantuan ya katanya. Kalau boleh ke belakang mungkin dengan Pak siapa Bu? Bapak ketawa manis sekali Bapak ketawanya. Bapak kalau mendengar kata servis atau layanan, kira-kira yang terbayang itu apa Mbak Bapak? Puasa. Akhirnya lama. Kabur nih. Aku puasan ya. Bapak biasanya suka jadi kepuasan ya. Kira-kira apa Bapak yang terbayang? Kepuasan. Mendapatkan sepenuhnya bantuan. Bantuan ya, sama seperti Bu Eno tadi ya. Bapak Ibu semua, biasanya kalau kita mendengar kata layanan itu, biasanya yang terbaik itu ngantri Bapak Ibu ya. Yang terbayang itu customer service yang cantik-cantik ya. Itu bayangan saya ya, nggak tahu kalau bayangan Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau boleh saya definisikan, namanya layanan adalah upaya untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh customer kita ya. Sama ya tadi seperti pendapat Bu Eno sama Ibu Farah ya. Beri aplausnya dong Bapak Ibu semua buat Bu Eno sama Bu Farah. Jadi servis itu adalah upaya untuk memberikan apa yang diinginkan oleh nasabah. Sedangkan kalau menyenangkan atau fun itu adalah apa yang dirasakan, kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan oleh nasabah saat mereka mendapatkan sebuah kepuasan. Bapak Ibu semua, kepuasan seseorang itu ternyata berjenjang. Menurut seorang ahli layanan bernama Carl Albrecht, kepuasan itu berjenjang. Itu tergantung kepada kenyataan dan harapan yang diinginkan oleh nasabah itu sendiri. Apakah kenyataan yang dia dapatkan itu sesuai dengan harapannya? Kalau tidak sesuai berarti dia belum mendapatkan jenjang yang sesuai. Jenjang yang pertama adalah jenjang basic. Kepuasan di jenjang basic itu bisa didapatkan oleh siapapun, dimanapun, dan mudah didapatkannya. Kepuasan yang di jenjang kedua adalah expected. Di jenjang itu Anda bisa mendapatkan kepuasan, tetapi hanya beberapa tempat saja ya biasanya Anda bisa mendapatkannya. Tidak semua tempat menyediakannya. Misalnya sarana transportasi. Di jenjang expected ini Anda menginginkan sarana transportasi yang cepat, duduknya bisa lega, kemudian tidak macet, kemudian juga dingin udaranya, itu berada di jenjang expected. Ada, tapi hanya beberapa tempat saja yang bisa menyediakannya. Jenjang yang ketiga adalah desire. Di jenjang ini sudah lebih spesifik lagi. Hanya beberapa tempat saja yang bisa menyediakan kepuasan di jenjang desire. Misalnya kalau Anda membutuhkan transportasi, ada makanan kecilnya, ada toiletnya, ada majalahnya yang bisa dibaca, sangat nyaman sekali ya di jenjang desire ini. Dan yang tertinggi adalah
antisipatif. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah Anda juga sebelumnya. Tetapi pada prinsipnya, setiap orang itu menyadari bahwa tidak bisa mendapatkan di jenjang antisipatif ini setiap saat. Karena ini hanya akan bisa diberikan hanya beberapa kali aja. Kita lihat video. Bapak Ibu semua, itu adalah sesuatu yang antisipatif, yang tidak akan didapatkan oleh setiap orang dan tidak akan didapatkan setiap saat, karena orang lain kan juga tidak setiap saat ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebuah contoh yang memang betul-betul memberikan kepuasan yang berbeda, memberikan wow experience terhadap seorang customer. Nah, Bapak Ibu semua, Anda, saya yakin ingin memberikan layanan terbaik kepada setiap customer Anda. Bagaimana caranya? Mau tahu? Mau tahu? Gak ada syaratnya. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu bingit? Kayak di depan di belakang sana. Kalau bahasa anak muda beda ya sama bahasa kita Gen X ya. Kalau Gen Y itu kadang-kadang saya nggak mengerti bahasanya apa ya. Kalau kata Pak Jamil sih katanya bahasanya salah paham. Udah salah tapi kita paham ya. Gak tahu bingis tapi kita itu salah ya. Tapi kita paham artinya ya. Jadi untuk bisa memberikan layanan yang luar biasa, layanan yang menyenangkan, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah miliki sikap yang bersahabat. Jadilah Anda seorang sahabat buat customer Anda. Karena apabila Anda sudah menjadi seorang sahabat, apapun yang Anda inginkan dari customer Anda pasti akan diberikan. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya sahabat ya. Dan sahabat biasanya akan terbukti pada saat kita mengalami kesusahan ya, mengalami musibah ya, betul Bapak ya. Nah, itulah yang akan membuktikan bahwa betul nggak nasabah Anda ini sudah menjadi seorang sahabat buat nasabah Anda. Pada saat Anda meminta apa kepada nasabah Anda, saat Anda sudah menjadi sahabat, dia akan memberikannya apapun yang diinginkan oleh nasabah Anda. Begitu juga sebaliknya, nasabah pun harus menjadi sahabat Anda. Karena pada saat kita sudah saling bersahabat, kita akan sama-sama kemanapun perginya. Yang kedua adalah ciptakan suasana yang kekinian. Ciptakan suasana yang nyaman. Bapak Ibu, kenyamanan itu tentunya bukan didapatkan dari benda-benda mati, bukan didapatkan dari ruangan yang luas, bukan didapatkan dari udara yang dingin di ruangan itu, tetapi kenyamanan yang sesungguhnya adalah ada dalam diri Anda. Anda memasuki sebuah ruangan, Anda merasa nyaman, dingin, sejuk, kemudian juga lengkap peralatannya. Tapi pada saat Anda bertemu dengan seorang customer service yang penampilannya buruk, kemudian juga sikapnya arogan, kemudian juga ekspresinya tidak menyenangkan, apakah Anda masih merasa nyaman? Saya yakin tidak. Apa yang Anda rasakan dalam ruangan itu akan berubah.
ruangan yang tadinya sejuk akan jadi gerah, panas ya, dihadapi oleh seorang customer service yang tidak mengenakan, Tuhan. Dan yang ketiga adalah berikan solusi yang tepat. Setiap nasabah datang kepada Anda memiliki masalah yang berbeda-beda. Setiap nasabah memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Oleh karena itu Anda harus bisa menanganinya dengan cara yang berbeda pula. Tidak semua nasabah bisa Anda layani atau Anda tangani permasalahannya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, berikan setiap solusi yang berbeda kepada setiap nasabah yang berbeda. Bapak Ibu semua, di sini saya tidak akan memberikan secara detail keseluruhan, karena durasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sinetron katanya durasinya terbatas, sama saya juga berdiri di sini durasinya dibatasi. Jadi saya hanya akan memberikan secara detail mengenai friendly. Kalau Bapak Ibu ingin detailnya, ikuti aja training saya ya. Training saya itu durasinya 2 hari, totalnya 7 sesi. Di situ akan saya paparkan semua secara detail. Bagaimana sih cara memberikan layanan yang menyenangkan? Bagaimana sih cara membentuk, menciptakan Anda para customer service sebagai pribadi yang menyenangkan. Saat Anda sudah menjadi seorang pribadi yang menyenangkan, layanan yang Anda berikan juga pasti akan menyenangkan. Bapak Ibu, untuk bisa menjadi seorang sahabat buat nasabah Anda, maka ciptakanlah kesan pertama yang memukau untuk nasabah Anda, sehingga pada saat nasabah datang pada Anda, cukup, baru bertemu aja udah, wow, sangat kagum dengan apa yang dia lihat. Kalau dalam istilah NLP ya, seperti tadi Mas Dwi sampaikan ya, di sesi pagi ya, ada istilah yang namanya PAK ya, visual, audio, dan kinesthetik. Kalau dalam istilah layanan, saya juga punya 3S. Apa itu? Yang pertama adalah silent signal. Apa itu silent signal? Mau tahu? Nanti ya. Yang kedua adalah spoken message. S yang kedua adalah spoken message. Apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah sense of heart. Layanan itu selalu berhubungan dengan hati. Kalau pangkatnya hati service itu mungkin di sini kebetulan gak hadir ya, ada namanya Mbak Mayang Sari, itu pakatnya hati service. Di sini saya juga ada sense of heart. Apa itu silent signal? Itu adalah kesan pertama yang ditangkap oleh indera penglihatan, bukan indera beberapa yang tadi ya, tapi indera penglihatan. Jadi pada saat Anda pertama kali ketemu, nasabah Anda pertama kali bertemu dengan Anda, itulah kesan pertama yang akan dia tangkap. Apa yang dia pikirkan tentang Anda, tentang layanan yang akan diberikan. Tentu saja silent signal ini unsur-unsurnya, misalnya ekspresi wajah Anda, ada 2 indera dalam wajah Anda, mata, ada bibir. Itu kalau Anda kombinasikan akan menghasilkan sebuah ekspresi yang luar biasa. Coba senyum Anda diiringi dengan tatapan Anda yang teguh. Itu ekspresinya berbeda saat Anda tersenyum dengan matanya biasa-biasa saja atau dengan lirikannya berbeda. Sama juga tatapan mata Anda yang menyenangkan tetapi Anda tidak senyum, itu juga tidak akan membentuk sebuah silent signal, sebuah kesan yang memukau untuk nasabah Anda. Bisa juga unsur silent signal itu dari penampilan Anda dan dandan Anda. Nggak enak kan kalau Anda bertemu customer service dan dandannya compang-camping atau pakai daster, nggak enak banget ya, itu bukan di rumah. Kalau dilayani, bapak-bapak dilayani di rumah, ibunya pakai daster juga nggak enak ya. Selain itu juga ekspresi wajah, kemudian penampilan, bahasa tubuh Anda juga harus menunjukkan bahasa tubuh yang siap untuk melayani. Sehingga tidak seperti yang tadi yang saya sampaikan ya, selamat pagi, selamat datang, tetapi badannya nggak menghadap kepada yang diajak bicara ya, seperti itu. S yang kedua adalah spoken message. Ini adalah proses komunikasi verbal yang pesannya disampaikan melalui kata-kata, sapaan Anda, keramah tamahan Anda, sopan santun Anda, ucapan terima kasih Anda. Itu akan membentuk sebuah spoken message. Kalau dalam NLP kan namanya audio ya, apa yang didengar oleh nasabah Anda.
Tentunya setiap perkataan yang Anda sampaikan yang keluar dari hati itu akan membentuk sebuah kesan pertama yang memukau untuk nasabah Anda. Dan yang ketiga adalah sense of heart. Ini adalah sebuah pesan yang dirasakan karena adanya komunikasi dari hati Anda. Saat Anda berkomunikasi betul-betul keluar dari hati, itu akan membentuk sebuah rasa yang berbeda dibanding dengan Anda hanya basa-basi saja. Itu Anda akan sangat merasakannya. Bapak Ibu semua, itulah 3 unsur yang bisa membentuk kesan pertama yang mengagumkan, first impression, yang sangat memukau untuk nasabah Anda. Anda mau tentunya untuk memukau nasabah Anda, saya yakin setiap orang ingin memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, untuk customer Anda. Bapak Ibu semua, 3 unsur itulah, 3 langkah inilah yang bisa membentuk layanan yang menyenangkan, friendly. Yang kedua adalah convenient, dan yang ketiga adalah solution. Dengan 3 langkah ini, Anda akan bisa menjadi seorang pribadi yang menyenangkan di hadapan customer Anda. Anda akan membuat sebuah layanan yang memukau untuk customer Anda. Bapak Ibu semua, saya yakin dengan 3 langkah ini, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang menyenangkan, yang mampu menciptakan sebuah layanan yang menyenangkan, sehingga nasabah yang datang kepada Anda akan ketagihan, datang lagi kepada Anda, datang lagi kepada Anda, dan datang lagi kepada Anda. Dan saya percaya dengan layanan yang menyenangkan yang Anda berikan kepada setiap nasabah Anda, maka Anda akan memiliki performance yang luar biasa, dan karir Anda akan semakin meningkat dan meningkat. Oleh karena itu, berikan layanan terbaikmu. Berikan layanan terbaikmu, karena layananmu menentukan karirmu. Saya Tatai Sutari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.